Sape merupakan salah satu instrumen petik di suku Dayak Kenyah yang pada zaman dahulu digunakan sebagai salah satu media dalam ritual penyembuhan atau ritual dayung. Alat musik ini juga digunakan sebagai salah satu pengiring di dalam ritual-ritual lain seperti ritual mamat, kemudian mengiringi tari-tarian juga, dan memiliki peran penting di hampir semua ritual adat yang dilakukan di suku Dayak Kenyah. Alat musik sape ini terbuat dari kayu adau. Kayu ini merupakan salah satu jenis kayu yang lumayan keras dan tidak gampang pecah, sehingga sering digunakan untuk alat musik. Kemudian alat musik sape pada zaman dahulu menggunakan hanya 2 string, bahkan 2 dan 3 string. Namun sekarang perkembangannya ada yang bahkan sampai ke 6 bahkan lebih stringnya. Lagu-lagu musik sape itu ada banyak sebenarnya, namun yang paling sering dimainkan di dalam upacara itu ada dot diot, terus datun julut, terus ada urau kawa, sape uyau. Itu merupakan repertoar yang sering dimainkan di dalam upacara adat. Namun di dalam upacara kegembiraan itu selalu dimainkan lagu dot diot, karena lagu ini merupakan salah satu lagu bisa dibilang identitasnya suku Dayak Kenyah, karena ketika kita bermain ke kampung Dayak yang lain, Dayak Kenyah khususnya, ketika kita memainkan lagu dot diot, maka mereka juga tahu memainkan lagu ini.
dibandingkan lagu-lagu yang Sape lainnya. Lagu Dot ini merupakan salah satu lagu yang cukup diketahui oleh masyarakat Kenyah. Ya, selamat siang. Nama saya Haryanto. Saya bekerja sebagai pengajar di jurusan Etnomusikologi ISI Yogyakarta. Saya akan bicara tentang musik Kalimantan, khususnya Sape. Ya. Sape memang satu-satunya alat musik yang sangat menarik ya, karena yang mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kalau bicara masalah Sape, Anda bisa merunut lebih jauh ke belakang, yaitu adanya relief di Borobudur. Di bagian bawah ya, di Karmawi Bangga, Anda akan menemukan lut dua dawai yang bentuknya mirip atau sama dengan Sape. Ada kemungkinan bahwa Sape pada abad 8 sudah ada. Untuk nama Sape sendiri memang sekarang belum ada yang tahu. Walaupun di Kamboja, di Vietnam ada istilah Sambe itu. Ya. Kemudian budaya Sape itu ada kaitannya juga dengan musik-musik suku Jarai di Vietnam dan Kamboja. Mungkin Anda bisa melihat ensemble gong di sana yang memainkan melodi Sape, suku Jarai. Kemudian tariannya, juga kostum-kostumnya, dan lain sebagainya, itu sangat mirip dengan budaya Dayak. Pada awalnya Sape berfungsi sebagai iringan untuk ritual ya, untuk iringan cerita atau nyanyian atau cerita yang dinyanyikan ya. Itu banyak istilah seperti itu. Misalkan ada kandan di Kalimantan Tengah, ada onam atau nyangun di Hulu Mahakam, ada kana di Kalimantan Barat, ada manyombang dan lain sebagainya. Itu budaya Dayak ya. Biasanya di cerita itu berisi tentang asal usul orang Dayak misalkan. Asal usul mereka berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Kemudian juga berisikan tentang petuah atau tutur dari orang tua ke generasi yang lebih muda. Tapi sekarang Sape berkembang menjadi sebuah alat musik yang dipakai untuk hiburan. Saya sudah tidak menemukan lagi Sape yang dipakai untuk ritual. Kemudian Sape dua dawe, seperti apa yang ada di relief Borobudur, seperti lut dua dawe yang ada di Borobudur di Karmawi Bangga, di situ memang disebutkan sebagai musik surgawi. Ada buku yang menulis tentang itu. Jadi pemain Sape ditungguin oleh kinara-kinari di situ. Itu pernah ada di Kalimantan Timur, ya, di daerah Mahakam, itu namanya Sape Karang. Itu dua dawe tidak menggunakan fret atau juga disebut Sape Habai. Jadi Sape dua dawe, dua senar yang tidak menggunakan fret. Itu mirip dengan kecapi yang ada di suku Ngaju, Kalimantan Tengah. Kemudian musik Sape itu sebenarnya budaya dari Apokayan. Kayan itu akan menjadi Kenyah, Kayan, Bahau, dan lain sebagainya. Itu ada budaya Sape. Kalau Anda ke Kalimantan Tengah, suku Ngaju itu tidak mengenal Sape. Suku-suku di Kalimantan Barat itu hanya Kayan yang mengenal Sape. Ya. Mungkin dari sub-sub suku itu juga mempelajari Sape, misalkan dari Kenyah, Kayan, Bahau, dan anak-anak suku itu. Kalau yang lain
kebanyakan kebudayaan dia mengembangkan gong di situ, ensemble gong itu ada di mana-mana. Datun Julut merupakan salah satu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Dayak Kenyah ketika ada ritual besar yang terjadi di masyarakat tersebut. Biasanya Datun Julut ini dilakukan di awal, bahkan di awal dan di akhir kegiatan adat tersebut. Ritual ini melibatkan banyak masyarakat, bahkan hampir satu kampung biasanya, kemudian akan membuat lingkaran, mereka akan menyanyi dan akan diiringi oleh sape datun. Dan ini akan juga akan ada tari-tarian juga di sana ketika tradisi ini dilakukan. Dan juga ada lagu-lagu yang akan dinyanyikan di situ yang berupa syair seperti lagu leleng dan masih banyak lagi lagu-lagu lainnya, dan sape akan menjadi salah satu pengiring di dalam ritual tersebut. Oke, sape saya pikir tergolong secara historisnya ya, itu musik maskulin ya. Jadi memang fungsinya memang dimainkan oleh pria. Jadi ada sebuah mitos yang mengatakan, itu suku Dayak di Sarawak, bahwa harta, kekayaan atau kepunyakan seorang lelaki yang paling berharga adalah penis dan sape. Hanya dua itu. Maka pemain sape biasanya pria. Kemudian seandainya wanita ingin belajar sape, itu pantang ya. Jadi tidak boleh. Secara mitos diceritakan bahwa kalau wanita belajar sape akan keluar jakun atau payudaranya memanjang. Jadi mitosnya seperti itu. Walaupun sekarang berkembang mungkin ada perempuan-perempuan yang belajar sape karena itu mitos ya. Kemudian fungsi yang dari ritual menjadi hiburan. Kemudian berkembang sampai sekarang dari bentuknya sudah mengalami 3-4 kali perkembangan itu. Kalau saya melihat dari relief Borobudur sampai sekarang. Ya. Dulu sape itu lehernya panjang, ya. Sekarang pendek ya. Kemudian sape dulu menggunakan 2 dawai, sekarang menjadi 4, 5, 6, bahkan ada yang 10. Saya pikir ada yang 10. Itu saya pikir untuk untuk memenuhi kebutuhan untuk komposisi. Jadi mereka itu beralasan kalau senarnya banyak dan fretnya ditambah, itu akan bisa dimainkan dengan musik-musik populer, musik-musik modern. Maka sekarang mulai disukai oleh para generasi muda. Bagaimana untuk tangga nada sape? Saya mengatakan bahwa sape itu tidak jauh berbeda dengan nada yang dimainkan oleh keledi, yaitu anhemitonik pentatonik, atau 5 nada tidak menggunakan jarak setengah. Do, re, ri, ro, ra, do. Ya, seperti itu. Kemudian berkembang lagi, sekarang sudah menjadi mendekati diatonis lah, diatonis barat untuk tangga nadanya. Jadi sape itu saya menganggap sebagai sebuah media pemersatu untuk masyarakat Dayak sendiri. Ketika tahun 94
Waktu itu saya datang ke sebuah rumah warga yang rumahnya rumah pakai tiang itu waktu itu. Dan waktu itu belum ada alat-alat komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya. Jadi ketika sape itu berbunyi, orang itu kumpul. Jadi orang-orang berkumpul. Kemudian memainkan sebuah lagu. Ya, ada dodiot, ada datun. Ya. Itu orang-orang teriak dan menari waktu itu. Jadi seperti apa ya? Ya pemersatu lah untuk mengobati rasa rindu waktu itu, mungkin zaman dulu waktu itu. Ya. Jadi sangat penting saya pikir fungsi sape sendiri dan musik yang lain tentunya di dalam masyarakat Dayak, khususnya di pedalaman Kalimantan. Sape merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran penting banget di dalam upacara adat suku Dayak Kenya, termasuk di dalam upacara datun, karena musik sape ini merupakan ruh dari hampir semua ritual yang dilakukan. Sape merupakan memegang peran yang cukup penting di hampir semua ritual yang dilakukan. Nah, ketika tidak ada alat musik sape atau tidak ada permainan sape di dalam upacara tersebut, bisa dikatakan ritual tersebut kehilangan roh. Menurut beberapa masyarakat, sape ini memantik mereka bisa masuk di dalam upacara tersebut ketika dimainkan. Namun ketika tidak ada sape, mereka akan merasa ada yang kurang, tidak ada seperti tidak terjadi ritual seperti itu. Lagu-lagu yang dimainkan di dalam upacara Datun Julut cukup bervariasi tergantung berapa lama kegiatan tersebut dilakukan. Biasanya pembukaannya itu akan dimainkan lagu Datun itu sendiri, kemudian akan ada dot-diot juga, terus bisa juga diselipkan lagu-lagu seperti yang memiliki syair seperti Leleng dan masih banyak lagi. Nah, sape di dalam ritual tersebut memiliki peran yang cukup penting, yaitu mengiringi keberlangsungan datun tersebut. Musik sape untuk masyarakat itu karena memiliki peran yang cukup penting di hampir semua upacara adat yang mereka lakukan, ya mungkin penting sekali ya ketika sape ini hilang atau tidak dimainkan di dalam ritual yang dilakukan masyarakat, maka akan ada perubahan di dalam masyarakat tersebut. Kalau untuk saya sendiri, sape memiliki peran yang cukup penting di dalam kehidupan saya sehari-hari, karena saya sebagai musisi, selain juga bermain di dalam upacara-upacara adat, saya melihat dengan pandangan saya bahwa sape ini memiliki roh yang cukup kuat dan memiliki peran yang cukup penting di dalam upacara adat yang dilakukan. Bahkan tidak hanya di dalam upacara adat yang sakral, tapi juga di dalam pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan. Sehingga menurut saya sangat penting musik sape ini, keberlangsungan musik sape ini. Selamat Tosong Makele Nari Nangareki Yela Pilius
masyarakat desa wisata Setulang. Mi Gina Pelajar satu suku adalah suku Malong, artinya etnis Urik Lezi mempunyai kelompok-kelompok suku, jadi suku Kenyau Malong. Cara-cara yudak murung Kenyami, ketubuh empat tanah olen, ketubuh lahan dak mio jain deme, macam mi batas alam dia mio jomo, bahkan dipisahkan itu tanah olen dengan dak mio jomo dia bana. Me itu cara mi ngai ngak bon dia me. Ini lahan dak bila siapkan tadi untuk temurun. Jadi lahan dak mi angojain dia memang disimpan orang tua, artinya demurung. Cok ini rayu dia untuk masa depan urik panse urik baja tu. Dia gunakan je kadu kayak mat demurung Kenyami. Tonang mi tubuh empat tanah olen je. Bertai tutong lamin mi koma tu. Bertai nam tai bertai mafi lamin mi. Mi jen nak mi tu jen kaje. Centang mi tenapang karam empat je. Tapi ai temu ya untuk karena dia lah me tu. Siapa tahu engkau lain tetap tuan lamen kita mi laju tenuk. Itu lengkap tenuk keran tu. Akibat tu dari tesen tu amin tu sungai menang dia. Tu tiali di siapan dan tu je tangan sirami. Itu habai empat mitlah tubuh dia. Kaji baju je tangan ngulung pe dia tu itu. Aku buat sini di luar negeri ber nenoa. Ne meneliti ram cene menam tai leh dia nak meneliti ram. Kuan cen dia habis cindak yek pura baju ngatak dalam sungai tu cen demadang. Terus abak dia lah kuan herbal dak engdam. Ini dak nya artinya tabeng tradisional. Nah, kaya empat mizi dak bifrai je. Engdera meje buah-buahan kadu. Untuk kerajinan tangan kadu alir. Agil sokai hitung ade. Dia tu bahan mi pan baja tadi. Bakon mi teo dari umur dia ramu mani satu kali cu lebe lah. Cuman kena mi teo jauh umur dia paket ketua adat kami kempi terlalu manji. Ada ketua adat dia lengan ada ketua adat dia jai telit teh walea. Dengan arti bahwa walea obo petani di berhasil lali lah. Acen pejat. Aduh cen pejat bilang tak bang artinya cosul ngomong ada ngai pasang ban mesi sifat mi cara budaya. Partelal mi ngomong dia walea. Cuh tempiang ngai leti bana. Ene cen harus sokai omana. Dia berjule aja. Jadi bagi tadi yang tenau dia minat bayi dia. Obai lahan bai tu meu danh. Jangan termi ngempok kuasi boer bami. Ene laban lahan di termi teman tetap subur je. Kadu lahan dia sampai dah 10 tahun alo jana subur tentana ko temi kelebat ojan lah jadi. Minat itu artinya survei nat bayi. Teh semuanya geledek terus punya. Ledek. Mau lahan karep rojomu je dah ledek. Ya nepang lah. Musik sape, masyarakat, dan alam. Ketiga ini memiliki ikatan yang cukup dekat dan erat sebenarnya karena biasanya repertuar sape ini terbentuk karena kondisi lingkungan yang ada, kondisi alam sekitar, kemudian bagaimana respon masyarakat yang ada di lingkungan tersebut sehingga terbentuklah sebuah komposisi
Sehingga ketiga ini sangat penting karena ketiganya menunjang keberlangsungan masyarakat tersebut. Ketika alamnya masih bagus, tentunya musik yang dihasilkan juga akan menceritakan bagaimana kondisi lingkungan mereka yang berada di sana. Dan banyak lagu-lagu Sape itu terinspirasi dari kegiatan yang ada di lingkungan mereka berada, sehingga manusia, masyarakat, Sape dan alam ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Musik Sape hadir sebagai media afirmasi masyarakat untuk merawat keseimbangan manusia dan alam di bumi Kalimantan. Sape menjadi sarana komunikasi dan interaksi sosial dan religi bagi masyarakat Kenyah. Masyarakat dikumpulkan dalam satu peristiwa budaya, Datun Julud. Mereka saling bernyanyi dan menari bersama, mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan hasil panen raya, ya, diiringi lantunan musik Sape. Tanpa kehadiran musik Sape, suasana dan inti ritual tidak akan terbangun. Kebersamaan antara masyarakat membangkitkan rasa solidaritas. Masyarakat saling bekerja sama menyatukan hati, menciptakan situasi yang harmonis, penuh kesadaran untuk merawat, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam di bumi Kalimantan supaya tetap lestari untuk generasi masa depan.